Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pemateri, yang saya hormati Bapak Ibu Pembina SMA Negeri 1 Penrang. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk hadir bersama-sama mengikuti kegiatan apa yang sebentar Bapak Ibu terima dan langsung disampaikan oleh narasumber. Mudah-mudahan Allah SWT bisa merahmati dan meridai kegiatan kita ini. Dan tak lupa kita berselawat kepada Nabiullah, karena beliau merupakan uswatun hasanah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini sangat penting buat kita semua, bukan hanya SMA Negeri 1 Penrang, tetapi secara keseluruhan Indonesia. Dan saya harapkan kepada Bapak dan Ibu dapat menyimak dengan baik apa yang sebentar disampaikan oleh Bapak Pemateri terkait dengan kegiatan keseharian kita, terkhusus dan teristimewa kepada Bapak Pemateri, sehingga Bapak dapat meluangkan waktu untuk hadir di SMA Negeri 1 Penrang demi untuk memberikan penjelasan sebentar, dan insya Allah Bapak Ibu dapat menyimak apa yang sebentar disampaikan oleh Bapak. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan materi yang insya Allah akan dapat diimplementasikan kepada teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Penrang, yang kami hormati rekan-rekan guru sekalian, yang kami hormati staf tata usaha SMA Negeri 1 Penrang, puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka melakukan aktivitas yang berkaitan dengan profesi kita sebagai guru. Dan mari kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang memberikan keteladanan kita semua sehingga kita bisa diselamatkan di dunia dan akhirat, insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, rasa syukur saya, terima kasih segenap warga SMA Negeri 1 Penrang atas kesediaannya menerima kami sebagai bagian dari proses pendidikan itu. Sebenarnya sesungguhnya kehadiran saya ini di tempat ini tidak dalam sebagai kapasitas narasumber, ya. Mengapa saya katakan itu? Saya mewakili kepada Bapak Ibu sekalian karena sama-sama profesinya sebagai guru, ya. Kata orang katanya hal-hal yang baik itu harus kita share kepada guru yang lain. Jika dirasa saya bukan sebagai narasumber, kalau narasumber itu levelnya tinggi,
kehadiran saya di sini adalah saya mau ceritakan, saya mau sharing saja apa yang saya pernah alami ya, seperti pengalaman belajar begitu di dalam melakukan proses pembelajaran yang kita namakan e-learning yang namanya Kuiper School. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara yang berlangsung di kemarin di SMA Negeri 1 itu berlangsung juga seperti ini, ya teman-teman sudah merasakan, sudah menikmati bagaimana kita ketika kita sudah melakukan pembelajaran dalam e-learning, pembelajaran online, dan sejak awal juga di sekolah kami sudah melakukan kegiatan sama yang dibingkai dalam kegiatan workshop yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, dan beliau sedikit memberi arahan dan bimbingan sehingga ini menjadi suatu hal yang sangat positif untuk teman-teman kita guru di Kabupaten Wajo khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini saya cerita tadi adalah pengalaman belajar yang saya kita mau cerita, dan kita usahakan kita presentasikan berupa teorinya. Nanti kita akan masuk pada persoalan praktek yang nantinya setelah selesai kegiatan ini Bapak Ibu sekalian sudah punya akun, kemudian nanti sudah diverifikasi oleh tim manajemen Kuiper School sehingga nanti Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengundang siswa kita untuk masuk di Kuiper School itu. Selanjutnya barangkali sedikit materi pengantar untuk kita masuk dalam praktek membuat akun. Ya. Jadi Kuiper School ini adalah salah satu aplikasi e-learning yang ditemukan oleh salah seorang warga negara Jepang yang namanya Masaaki Watanabe, yang di Indonesia itu nanti masuk pada tahun 2014. Ya. Kalau ini kantor pusatnya di London, di London, dan lahir ya didirikan itu pada Desember 2010. Jadi ceritanya ini masih 4-5 tahunan ini ya, 4 tahun, karena dia di pertama itu Desember 2010. Nah, ini 120 pegawai di London, karena di kantor pusatnya di London, Inggris. Sehingga kemarin itu saya menerima sertifikat yang nilainya itu 31 jam. Kalau di penilaian kredit berapa kredit poin itu jadi 31 jam. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian nanti kalau berhasil mengaktifkan siswanya itu akan diberikan sertifikat. Ini kita lihat profil daripada Masaaki Watanabe, masih muda orang Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian asistennya ada Tomo Nakano. Jadi hampir semua manajemennya itu adalah orang Jepang, karena memang yang menemukannya yang memiliki adalah orang Jepang. Tapi di Jakarta sudah ada kantor pusatnya di Jakarta. Ya. Jadi tim manajemen di Jakarta semaksimal mungkin bagaimana pengetahuan ini dinikmati oleh Bapak Ibu sekalian di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Kemudian ada beberapa sebenarnya e-learning yang kita kenal ya. Ini trennya ya dari 2010 sampai sekarang kita lihat ada namanya Udacity, ada Tenmas, ada Udemy, ada Brandly. Kalau Brandly itu siswa kita kalau dimasuk di Google itu sudah akrab dengan aplikasi Brandly. Ya kalau siswa itu misalnya dapat soal itu masuk belajar di Brandly itu mereka sudah dapatkan jawaban. Jadi sebenarnya sekarang ini kemudahan luar biasa sekali untuk siswa kita ketika dia sudah menggunakan aplikasi IT. Brandly itu sudah akrab dengan siswa kita itu. Ketika menemukan soal, maksudnya itu sudah ada jawaban. Sama dengan kalau di bahasa Inggris itu, iya, dia masuk lagi di Google Answer. Iya, siswa kita itu kayaknya pasti sekali dia di dalam menerjemahkan itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Karena dia masuk di
di Google Answer itu. Iya. Dia ada branding, ada sidik. Nah ini kita lihat trennya ini People School dibandingkan dengan LN yang lain. Iya. Ini ada peningkatan yang signifikan. Iya. Sampai sekarang 2010, 2011, 2013, 2014. Kemudian di Indonesia itu mulai berapa sih pada bulan Agustus 2014. Jadi baru tahun kemarin. Jadi begitu diluncurkan kemarin, saya mencoba menggunakan, saya sudah aktif. Lalu kemudian tim manajemen Cooper School itu menghubungi saya dan menerbitkan sertifikat bahwa Bapak itu sekarang ini menjadi tim pengembang Cooper School yang tugasnya adalah nanti menyalurkan kepada teman-teman guru supaya ini ilmu ini menyebar dengan cepat. Ya, makanya istilah itu adalah distributor of wisdom, adalah penyebar ilmu pengetahuan. Ya. Misalnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah aplikasi gratis. Ya. Sedangkan kita bayar, kita mau ini apalagi ini gratis. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau sudah mengaktifkan siswa itu, insya Allah masih dikasih insentif oleh manajemen Cooper School. Cuma kemarin itu insentifnya berupa uang, tapi untuk program 2015 itu Bapak Ibu sekalian insentifnya itu berupa barang, bisa berupa modem, bisa berupa baju, bisa berupa buku, ya. Dan akan diberikan sertifikat. Ya, kemarin itu ada beberapa guru yang mengaktifkan siswanya, yang program 2015 sampai mengaktifkan siswanya 200 siswa itu akan diberikan sertifikat. Iya. 200 untuk program yang lalu, tapi kayaknya masih seperti itu Bapak Ibu sekalian, 200 siswa. Kemudian guru terdaftar hingga saat ini Indonesia 75.000 guru. Ya. Kalau di Sulawesi Selatan itu ya, kalau seperti SMA 1 itu saya sudah misalnya sekarang sementara berproses SMA 1, SMA 2, SMA Siwa. Misalnya Sabtu depan ada undangan ini ke SMA 1, SMA 2 Larompong Selatan, Ibu Deputi lewat sedikit Siwa. Ya. Dan itu saya harus merespon karena itu adalah amanah yang diberikan oleh Cooper School untuk menyebarkan pengetahuan. Yeah. Kemudian siswa terdaftar hingga saat ini itu 700 siswa. Ya, ini baru di Indonesia. Kemudian soal yang dikerjakan itu 5 juta soal per minggu. Jadi tim pengembang Cooper itu selalu membuat soal dan materi. Akhir kurikulum nasional mungkin nanti juga kita pilih kurikulum nasional. Ya. Jadi tim manajemen selalu melakukan upaya-upaya bagaimana aplikasi ini bisa sempurna. Kemudian pelayanan ini tersedia gratis, ya kan? Gratis. Jadi maksudnya ini gratis. Kalau kita online itu tidak tersita, kita punya, misalnya kita punya kuota 2 GB itu tidak terkuras ya, gratis. Sama dengan Facebook, ya, sama dengan Facebook. Jadi berapa lama kita masuk di akun bersih itu insya Allah tidak terkuras kita punya pulsa voucher. Ya. Bisa juga kita siswa itu kerja tugas secara offline. Di Play Store itu ada aplikasi, siswa itu bisa mendownload itu. Aplikasi itu bisa digunakan ketika dia tidak online. Tapi kalau yang nanti laporannya ke guru itu harus online, ya kan? Jadi ada istilahnya siswa nanti belajar banyak belajar tidak. Kemudian ini prosesnya, yang pertama kita daftar Bapak Ibu sekalian, kita daftar buat akun. Kemudian setelah punya akun, kita buat kelas. Setelah buat kelas, kita buat tugas ke siswa kita, kirim, ya. Kemudian kita undang siswa kita. Undang siswa kita maksudnya karena ketika kita sudah membuat kelas, kita berikan kode kelas ke siswa kita karena syarat siswa kita masuk di akun Cooper School, ketika dia mendaftar, dia harus memasukkan kode kelas. Jadi siswa itu satu kali saja membuat akun, sama juga dengan kita. Ya, kemudahan bagi siswa ketika dia mendaftar boleh tidak memakai email, tapi kalau guru harus ada email. Ya. Boleh juga langsung, kalau kita punya Facebook bisa juga langsung mendaftar melalui Facebook. Ya. Jadi kemudahan sebenarnya ya. Kemudahan. Jadi kalau guru harus punya mail,
Karena laporan itu secara detail itu biasa dikirim dia main. Tapi kalau siswa dia tidak punya bisa mendaftar masuk sebagai tutor school di undang siswa. Mudah sekali Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah punya Facebook ya. Kayak begitu kan, ada nama, ada email, ada password. Yeah. Nah sekarang ini para proses daftar nanti sebentar ya. Saya cuma mencoba mengapres teori ini. Nanti dalam bagaimana kita masuk di praktek ini langsung kita. Mudah-mudahan signal sangat mendukung karena signal di mana-mana itu dikeluhkan. Yeah. Ini pertama bapak atau ibu atau nona. Nanti sapaan kita kan. Kalau kita misalnya laki-laki bapak, kalau kita ibu ya ibu. Ini nama depan siapa? Kemudian nama belakang bisa pam kita misalnya orang tua atau gelar kita boleh nama belakang. Itu profil kita ya nanti dilihat di siswa. Ini kemudian email, coba kita masukkan email. Kemudian ada konfirmasi email, jadi kita masukkan ulang email itu. Kemudian ada kata sandi, kita buat sandi Bapak Ibu sekalian. Kalau buat kata sandi jangan sulit-sulit, yang mudah diingat. Karena kalau biasa kita lupa kata sandi. Kata sandinya kayak 6 digit. Iya 6 digit. Kemudian nomor telepon. Nomor telepon ini berguna ketika Bapak Ibu sekalian sudah aktif, itu nanti dihubungi oleh tim manajemen. Bagaimana kadang-kadang Bapak Ibu perlu bantuan, perlu bimbingan, ya nanti kita telepon. Jadi kalau misalnya ada telepon ya kita terima, ya dia mau berkata ini saya ini dari tim Tutor School, saya mau menyapa Bapak Ibu sekalian ada kendala atau hambatan, silakan sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian kata ini kode ambasador karena misalnya di sini nanti Pak Kamarudin sebagai ambasador katakan belum mendaftar, sebentar juga mungkin Pak Kamarudin mendaftar, nanti juga berproses ya sampai dia di training secara online, kemudian selesai prosesnya, kemudian diberikan kode ambasador, kemudian diberikan untuk verifikasi sekolah, kode sekolah, karena yang pengalaman tahun kemarin ada siswa itu masuk sebagai guru. Karena kalau di guru itu ada kunci. Jadi kalau siswa masuk sebagai guru, dia ada kuncinya. Jadi kalau guru ada kuncinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang tim manajemen lagi itu bahaya nih, harus diproteksi guru itu akunnya. Jadi nanti verifikasi sekolah, ada kode ambasador, ada kode sekolah. Ini harus sudah ada kode sekolah yang di Tutor School. Sudah mendaftar semua di seluruh Indonesia. Jadi karena untuk sementara belum berproses Pak Kamudin, untuk sementara kode ambasador saya masukkan di situ. Nanti setelah sudah ada kode ambasador Pak Kamudin, saya hapus kode ambasador saya, nanti dirubah saja itu kode ambasadornya, dimasukkan kode ambasador yang baru Pak Kamudin. Karena nanti Pak Kamudin akan mendampingi guru di sini. Karena kalau saya jauh, segala keluhan segala apa itu bisa disampaikan ke ambasador. Iya. Bisa juga itu, iya, gitu. Lanjut, selesai ini lanjut. Ada di klik lanjut, ya lanjut. Kemudian di sini kan kami mengenal sekolah Anda. Nanti Anda Bapak Ibu sekarang menulis nama sekolah di sini, nama sekolah. Kemudian jabatannya apa? Wakil kepala sekolah kan atau guru apa? Ya. Kemudian di sini bidang studi, ini bidang studi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, ya. Ya, kemudian jenis sekolah SMA, nah, SD sebenarnya sudah bisa. Guru-guru teman-teman kita guru di SD itu bisa membuat akun, iya. Tapi ini persoalan apakah di SMA Sukamaju maaf saya tidak jauh sekali. Saya juga harus punya tugas mengajar. Kalau saya ke sana tuh ya 2 hari. Jadi saya kirimkan makanannya saja, filenya. Ya panduannya ada lengkap, dengan belajar apa secara mandiri bisa. Yeah. Lanjut sudah memilih jenis sekolah lanjut. Meski sekarang beri nama kelas Anda, masukkan nama kelas yang Anda inginkan. Nama kelas yang kita ada, kita langsung masukkan. Iya. Kemudian setelah itu lanjut. Nah, lanjut, klik saja lanjut. Iya. Nah sekarang muncul semua mata pelajaran yang diajarkan. Ini mulai SMP, KTSD atau K13. Iya. Ini.
Kalau misalnya IPS tentu muncul ada ekonomi beda, ada sejarah, iya, ada geografi, iya, ada geografi. Iya. Lanjut, kita ini memilih saja ini amanah kita pilih. Lanjut, kemudian selesai itu ini muncul ketika kita sudah membuat kelas, maka otomatis muncul kode kelas. Kode kelas ini ya kita kasih ke siswa. Artinya kita menggunakan siswa. Kita kasih kode kelas, apakah kita mengirim ke SMS, apakah kita kasih catatan, apakah kita tulis di papan tulis. Ini kode kelas ini berlaku satu kelas itu sama semua. Kalau dulu setiap siswa itu beda-beda kode, bukan kode kelas, namanya kode akses. Jadi setiap berapa misalnya 30 orang di kelas itu 30 kode akses. Jadi tim manajer merubah yang sulit. Jadi dia merubah jadi kode kelas. Iya, kode kelas satu saja. Kode kelas ini yang bisa dibuka. Kalau misalnya kita sudah buat kelas, kita buka kelasnya ya, tetap di situ ada kode kelasnya. Jadi jangan ragu. Nanti berubah kode kelasnya tidak. Iya. Bisa. Ini kode kelas ini diberikan ke siswa karena siswa itu untuk membuat akun untuk masuk di kelas kita dia di situ ada kolom dia harus masukkan kode kelas. Iya. Masukkan kode kelas. Lanjut. Ini lanjut saja. Selesai. Bukan hanya selesai, sudah selesai? Iya. Sekarang sudah lahir. Nanti tampilnya kalau kita sudah buat kelas begini ya. Ini ada gurunya kan? Kita kalau foto ya, di upload fotonya. Ada di sini siswanya sudah bergantung kelihatan. Makanya diharapkan siswa kita itu ada fotonya supaya kita kenali fotonya siapa itu. Iya. Kemudian lanjut. Ini ya sudah, ini misalnya bahasa Indonesia, ini guru misalnya Petra Monika ini sebagai guru bahasa Indonesia, ya kan? Nanti dilihat. Lanjut, ini kelihatan nanti topik apa yang ditugasi ini langsung ditarik saya ke atas, Nanti juga boleh diklik, nanti situ kirim tugas ini. Satu topik 10 nomor pilihan ganda. Iya, pilihan ganda. Kalau guru lengkap dengan kuncinya, pembahasan, petunjuk. Kalau siswa tidak kelihatan kuncinya. Kalau ada tugas, tapi kalau ulangan, ujian, itu tidak kelihatan materi, tidak kelihatan pembahasan, tidak kelihatan petunjuk, yang muncul saja adalah soal. Iya. Nanti sekarang di pengembangan, sementara menyusun soal itu punya limit waktu. Seperti itu kita UKG. Misalnya soal nomor 1, 2 menit soal itu kita tidak jawab lewat. Itu untuk dipakai untuk ujian. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya sudah pakai di dalam Mulandaria, saya sudah pakai untuk ujian semester. Setelah ujian, langsung ada skornya. Kita tidak repot-repot memeriksa. Analisis soal sudah, tingkat kesukaan soal. Langsung saya ranking siapa? Itu nomor satu. Iya. Gitu. Lanjut. Ini buat durasi maksudnya waktu. Satu topik misalnya 1 minggu, atau 2 topik 1 minggu. Kalau misalnya ada 3 topik 2 pekan atau bulan. Kalau misalnya ujian ya setting 1 hari, ya kan? Ada di settingnya. Iya. Tapi durasi tugas dan kita akan dibuat sebagai tugas biasa atau ujian. Nanti ibu tugas sebagai tugas atau ujian. Iya. Oke, kita lanjut undang siswa. Iya. Undang siswa ada juga di sini undang siswa. Maksudnya langsung kita memasukkan di sini kode kelasnya siswa di kelas yang kita buat. Kemudian ini sudah cek kode kelasnya. Silakan cek kode kelas. Ini bisa dibuka langsung ulang ya. Kemudian ini kita guru bisa mengunggah foto. Ini wallpaper ini bisa kita ganti-ganti. Iya. Kalau siswa itu dia harus mengganti wallpaper karena dia dari koin yang dikumpulkan ketika dia menjawab soal itu ada koin akumulasi koin itulah yang dipakai untuk mengganti wallpaper. Jadi masuk di store, di toko. Kayak dikira sebenarnya lupa seperti game sehingga itu menarik bagi siswa. Sekarang kan kita dihimbau untuk menggunakan pembelajaran itu menyenangkan bagi siswa, jadi kan, iya, menyenangkan bagi siswa. Nah sekarang kalau siswa daftar gini Bu ya,
Bapak Ibu sekalian, bisa langsung lewat Facebook, kan siswa kita ada punya Facebook, bisa langsung lewat Facebook, atau bisa juga dibuat secara manual, misalnya nama saja atau apa. Iya. Tidak punya mail atau punya mail juga bisa dimasukkan di situ, dan bisa dilingkan ke orang tua. Orang tuanya punya mail bisa dilingkan ke orang tuanya itu menerima laporan. Rasanya kegiatan belajarnya seperti ini, ada skornya, ada apanya. Iya. Itu orang tua bisa memantau itu. Jadi di sini nama daftar Facebook, buat nama pengguna. Kalau lain itu siswa. Kalau tadi guru di ini, iya. Kalau keren untuk membuat soal. Sebentar kita juga masuk. Mungkin pada akhir itu kita masuk mencoba di bagaimana kita membuat materi dan soal. Iya. Kemudian ini tampilan ke siswa ini, ya kan? Siswa sudah punya akun. Ini ada kotak tersedia di sini, dia masukkan kode kelas dari kita. Ini misalnya Mia, misalnya K13. Mia ini memasukkan kode kelas di sini, ya. Jadi siswa itu satu kali saya membuat akun sampai kelas 3. Dan bisa digunakan. Nanti di kelas 3 kita mau kirimkan juga soal ujian nasional. Karena di situ tersedia untuk ujian nasional, untuk tryout. Iya. 5 tahun terakhir, saya lihat, 5 tahun terakhir semua pelajaran yang ujian nasional kan. Begitu. Oke, ini sudah selesai ini. Selesai juga ya. Nah, ini ada soal, ini tampilan siswa. Tidak ada kunci jawaban. Tapi jawaban siswa benar atau salah itu ada pembahasan. Iya, ada pembahasan. Ketika siswa mau ragu-ragu apa jawabannya, dia bisa hubungi gurunya lewat pesan. Dia bertanya, dia minta petunjuk. Kemudian gurunya bisa jawab lewat aplikasi pesan sama dengan SMS. Siswa bertanya, kita jawab. Layaknya di dalam kelas, ya, cuma kita di dunia maya, ya, di dunia maya. Jadi siswa itu di kebun bisa dia kerja tugas, iya kan? Jadi di luar terbuka. Ini Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba misalnya ada hambatan atau halangan, kita tidak bisa hadir di sekolah. Misalnya kita di Makassar, kita kirim saja tugas itu melalui HP atau Android. Ya, kita kan sekarang sudah akrab dengan Android, sudah akrab dengan HP. Jadi terhandle kita punya materi. Saya terlambat saya punya materi, saya tidak masuk. Tidak, itu salah. Terhandle karena kita punya, misalnya tatap muka sekarang ini topiknya ini. Kita kirim saja ke situ. Bisa juga kita kirim pengumuman. Kalau pengumuman itu berlaku 1 kelas, kalau pesan bersiswa kepada siapa. Oke, ini lanjut. Ini kita lihat, bisa lihat perkembangan tugas kelas. Ini ada tingkat kesulitan soal. Siswa ini yang menganggap bahwa ini sekian persen suka itu bisa 35%. Ada dari soal, ada tingkat kesulitan soal. Yang dialami siswa ini ketika sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kalau ini otomatis ini yang nomor 1 dari 1, ya kan? Dia mungkin skornya tertinggi, kemudian dia memang presentasinya tinggi kan. Ini nomor 1, ini yang 2 itu dari 2. Ini menunjukkan peringkat kelas siswa kita itu. Untuk pengerjaan soal-soal bukan tugas ranking dari akumulasi semua mata pelajaran, tidak. Khusus untuk tugas yang diberikan di paper school. Sekarang ada detailnya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau soal itu dikerja, misalnya siswa kita tidak bisa menjawab secara 100%, diminta untuk menyelesaikan tugas sehingga siswa itu menguasai laporannya 100%, berapa kali pun. Jadi kalau misalnya siswa mengerjakan pertama kali dapat 40, maka diminta siswa itu untuk mengulangi sampai dia dapat 100. Jadi otomatis di sini siswa itu ketika dia sudah tidak menguasai itu otomatis dia harus remedial, karena dia harus menyelesaikan sampai dia dapat 100%. Berapa kali pun laporannya kita lengkap. Iya. Ini tapi yang masuk di sistem itu adalah pengerjaan pertama. Misalnya 40 itu yang masuk di sistem laporan kita.
Karena itu nanti bisa di-print melalui Excel itu. Ada namanya, lengkap skornya, rata-ratanya berapa. Kalau ini muncul mahkota berarti siswa itu menguasai materi, topik. Artinya dia menyelesaikan sampai 100%. Ini kan berapa kali ini, ya kan? Yang ini kan salah, ini yang hijau ini benar. Kalau dia muncul bisa ketahuan bahwa siswa itu kerja soal, kerja tugas, membuka materi atau tidak. Itu laporannya ke kita. Oh ini siswa ini kerja tugas itu, sebelum dia kerja tugas dia dibaca dulu materi, laporannya ada ke kita. Nah, ada gambar buku yang terang. Kalau dia menguasai ada gambar mahkota yang terang. Iya. Ini yang kuning ini mahkota berarti ini siswa ini menguasai topik sampai didapat 100%. Kalau ini tidak muncul gambar buku berarti siswa itu tidak boleh baca materi. Iya, gitu. Jadi jawaban benar salah pada topik yang dikerjakan. Ini ada. Ini jam berapa? Tanggal berapa dikerja? Jam berapa? Ini kelihatan. Iya. Jadi orang istilahnya dukun digital. Karena kita tahu ini tanggal berapa dikerja, jam berapa. Diketahui itu. Untuk guru dan orang tua kalau dia belikan ke orang tuanya. Ya, ini mengantisipasi ini anak-anak yang tidak terpantau oleh orang tua karena mungkin kesibukan orang tua. Iya, begitu ada guru. Ya. Oke, sedikit lagi. Nah sekarang ini laporannya itu bisa di-download. Bisa di apa? Betul, itu di-download apa? Diunduh. Diunduh artinya di dalam apa ya? Diunduh. Untuk nanti di-print. Ini nama-namanya sudah lengkap. Topiknya kalau misalnya bertopik, nanti misalnya kalau rata-rata 100 kan rata-ratanya 100. Iya. Jadi yang pekerjaan pertama itu masuk di sistem. Yang kedua tidak. Yang pertama saja. Iya, yang masuk di sistem. Jadi karena yang kedua itu dia sebagai nilainya median. Jadi berulang kali ini salah ini. Kalau misalnya salah kedua kali kan tidak mengambil pengalaman belajar. Oh ini saya jawaban tadi salah, berarti ada sesuatu, saya harus mencari. Misalnya mungkin dilihat di pembahasan atau ditunjuk, atau dia bisa bertanya ke gurunya. Jadi ini aplikasi dikreasi sedemikian dulu seperti modul. Tidak ada dikasih materi, ada soal, ada petunjuk. Ya. Kalau guru ada kunci, kalau siswa tidak. Makanya nanti kita ada verifikasi akun. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau sudah mendaftar itu ada ambasador kode sekolah. Oke, ini. Nah sekarang ini ada siswa bisa kirim pesan ini, ya, bisa pesan. Kalau rumah satu kelas, kalau pesan per orang. Nanti juga bisa kita membuat kelompok. Kalau misalnya di satu kelas itu 2 laptop saja kita di kelompok, bisa disiasati. Ya. Di sekolah besar pun repot juga itu kalau siswa bawa laptop itu berat. Iya. Jadi ada beberapa saja. Kalau misalnya 5 ya kita bikin kelompok. Iya. Itu untuk mensiasati. Tapi kan waktunya di luar sekolah ini lebih banyak. Di rumah. Iya. Di rumah. Oke, ini yang saya bilang tersedia konten persiapan ujian nasional. Ini semua mata pelajaran. Ini kalau di SMA yang matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, IPS. Iya. Ini biasanya 5 tahun terakhir. Kalau di sini 2013, 2014. Di tahun kemarin. Iya. Saya kira itu ringkasan materinya. Sekarang kita sudah bisa praktek. Daftar ya. Iya, ini yang perlu. Sekarang sebenarnya kalau kita bisa langsung www.viperschool.com bisa masuk. Tapi juga saya punya website, saya linkkan saya punya website, bisa juga masuk di situ. Tapi kalau mau langsung Bapak Ibu sekalian www.viperschool.com. Kalau ini saya punya website ini, saya linkkan anak e-learning ekonomi. Tinggal di tinggal nih. Oh iya, tinggal tinggal membagi kode kelas. Ya kan? Iya. Berarti cepat. Sekarang kita masuk. Itu kata sandi ya Pak. Pada saat mendaftar, boleh kita menggunakan kata sandi yang selain PS? Boleh, iya boleh. Jadi boleh juga kata sandi khusus Viperschool. Iya. Kata sandi. Iya.
Ini, ya langsung saja ini ya ini yang bisa menunjukkan kita ya. Nah sekarang kalau kita masuk di peopleschool.com, nah ini kalau kita guru masuk di portal guru, kalau siswa masuk di portal siswa, ya kan? Portal siswa. Sekarang sudah terbuka, Bapak Ibu sekarang sudah terbuka seperti ini, ya toh? Nah kita portal guru. Portal guru. Nah sekarang begini, karena kita baru mau mendaftar, kita masuk daftar sekarang. Jangan masuk kalau kita masuk artinya kita sudah punya akun. Nah sekarang daftar sekarang. Daftar sekarang. Ya, bisa akses ya, bisa semua akses ya. Oke, daftar. Nah, sekarang gini. Saya harus keluar. Saya harus ada satu teman yang karena saya sudah punya akun, saya harus keluar. Ini saya punya akun ini. Kelas-kelas yang saya bina ini semua kelas saya buatkan kelas. Jadi saya harus keluar dulu. Ya, saya harus keluar. Nanti ada satu teman yang mendaftar di sini supaya kita mengikuti prosesnya. Iya. Bisa juga dipanggil siswa nanti buat dia membuat akun. Tapi nanti setelah kita buat akun nanti panggil siswa ada 1-2 bisa ya. Kita lihat prosesnya. Jadi saya keluar dulu di sini ya. Ada satu ada di sini yang punya. Nanti ini saya harus keluar. Guru dulu daftar, Iya. Bisa. Oh ya. Ada satu teman bisa di sini ya. Segera sebentar dulu. Atau langsung, langsung ini saya sendiri di kopi atau di sini. Tidak masuk. Tidak ada. Bagaimana bacanya atas kan? Dipandu aman itu. Kan kita boleh dulu contoh. Iya. Contoh nanti kan berikutnya. Kemarin Pak Kamil sudah ada. Nanti Pak Kamil dengan Pak Ustaz. Iya. Banyak di lapis. Oke, sekarang kita ikuti proses ini. Sekarang tadi kita sudah lewati. Sekarang untuk memulai lengkapi data akun kita. Bapak kalau kita laki-laki bapak, kalau ibu ya ibu. Kalian gadis nona, ada nona di sini. Ya bapak, kalau kemudian bapak. Kalau bapak, kalau ibu, nona. Ya. Kemudian sudah ada namanya Paskar, nama pertama, kemudian nama kedua, Paskar Racong. Itu nanti kan profil kita kan. Kemudian berikutnya emailnya Paskar sudah ada. DBB untuk sementara pakai kode masa depan saya. DBB WNHP. DBB WNHP. Berusaha semua. DBB WNHP. DBB WNHP. Ya, sudah. Kemudian kata sandi. Nah, kita sekarang membuat kata sandi. Bisa di Facebook juga bisa. Dan nomor telepon. Di manual ya, manual. Mau diulangi boleh? Baik. Kalau tadi itu sudah masuk tadi. Nah, cepat itu kalau Facebook. Ya karena cepat. Di daftar sekarang. Daftar sekarang. Nah, lanjut. Iya, lanjut.
Oke, sudah lanjut lagi. Ini sudah. Oh ya, tidak apa-apa jualan tadi. Lanjut. Ini kode kelas, sudah ada kode kelas, otomatis muncul kode kelas. Inilah yang dikasih siswa. Nah, ini permanen. Tidak lagi. Tidak juga karena bisa dibuka kembali. Iya, bisa di. Selesai prosesnya mendaftar kita sebagai guru. Selesai. Jadi artinya pasca ini sudah punya akun. Nah, kemudian begini. Pasca itu bisa mengatur fotonya sendiri, bisa mengganti gambar wallpaper itu. Iya. Nah, sekarang ini sudah ada tulisan, ada tugas, ada kurikulum, ada pesan, ada di bawahnya ke bawah. Nah, sekarang untuk membuat kelas berikutnya bagaimana? Kita masuk di beranda. Cukup satu kelas saja ya. Bisa diikuti ya, Bapak Ibu. Ya kan? Masih dibuat ya. Nanti Pak, kita bisa iya, nanti. Sekarang kita tunggu ya. Sekarang barangkali bisa kita panggil 1-2 siswa. Waktu barakat saja. Barakat Oh, ini. Masak itu Ini sudah bisa membuat kelas lagi. Sudah bisa membuat kelas lagi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ini sudah ada. Dikosongkan saja, tidak apa-apa. Lanjut saja, lanjut. Lanjut. Biar tidak ditulis, boleh ditulis untuk persiapan untuk dikasih ke siswa ya. Karena kita tidak sedang online. Jadi tidak apa-apa di sana. Kalau kita masuk dikelola, coba kita masuk dikelola. Dikelola. Nah, tuh. Semua kelas yang tidak dapat ada di situ tersedia. Buat kelas lagi masuk di beranda. Membuat kelas baru, masuk di beranda. Menu, beranda iya. Ada di situ buat kelas baru. Ini kronologi ini gabung sekolah ini untuk memverifikasi akun. Kita bisa verifikasi saja. Verifikasinya belum saya belum minta. Oke, ini dulu kita tutup saja. Iya. Tutup saya dulu. Kode kelas nanti menyusul ya. Untuk verifikasi akun ya proses selanjutnya itu. Iya. Ini buat kelas baru. Ini kan kelas 2 sudah ada. Membuat kelas baru, klik saja buat kelas. Bisa ini nanti ini. Kita lihat prosesnya kalau siswa buat akun. Nanti kita bisa akunnya itu tidak ada masalah. Karena masuk portal siswa kita. Ya, dia masuk di portal siswa. Kenapa begini kan? Ini kok tulisan lagi nih. Iya, ini gambar nih. Kalau siswa masih portal tidak bisa terproteksi, kecuali kalau guru itu memberikan kode sekolah ke siswa. Nah, bisa tidak tahu maksudnya. Ini akunnya Facebook. Ya, atau manual saja. Oke, manual saja. Tidak apa-apa juga kita ada Facebooknya nih. Bisa sih. Bisa gini yang pakai Facebook ya. Email, kami ini ada emailnya. Cerai nih. Dicoba kan? Bisa berusaha. Pakai email. Masuk. Pakai email nih. Email kieu dong. Masuk. Kata sandi emailnya. Terus saya Google pakai kecil. Google nih. Jangan valid kalau ya ketika tulisannya. Iya, biasa. Masuk. Buat teman.
@yahoo.co.id. Pakai ya kumat apa? Masalahnya kalau siswa tidak ikut di sini, Tidak ada terjadi. iya yang iya Apa masuk kemarin bisa karamel. Oh, bisa di Yahoo buat email. Bisa Google. Bisa Gmail ya, Gmail. Tidak, ya. Di Yahoo cepat itu. www.yahoo.co.id. Bisa kalau kita keluar baru dia masuk. www.yahoo.co.id. Bisa. Kita keluar dulu. Baru susu kita masuk bisa. kalau misalnya bisa Bisa. Asik kok mau pakai. Jadi pada saat di sini jawabannya berkelompok. Oh, Buka, ini 10 nomor, satu nomor 10 nomor. Coba langsung jawab. Ah, ini. Dia mau baca materinya dulu. Mau lihat materi atau tidak? Ya kan siswa kita mau lihat materi dulu. Coba lihat materi dulu. Lihat materi. Ini siswa kita buat materi sebelum menjawab. Nah, ini materinya. Nah, dia jawab. Setelah dia baca materi, ada laporannya ke kita. Oh, siswa ini baca materi sebelum menjawab soal. Sekarang anggaplah sudah baca materi. Sekarang langsung jawab soal. Di bawah ya, di bawah. Ini pakai mouse kalau. Ini. Musila. Di bawah itu ada tutup saja itu. Di back. Wow. Iya. Ah, ini. Nah, ini mulai mengerjakan soal. Klik itu. Menarik. Menarik ini. Nah, ini. Ini kan tidak ada kunci nih. Jadi langsung saja jawab apa adanya. Kita melihat kita selesaikan proses sampai selesai satu topik. Kita jawab. Bagus ini. Profes. Salah. Jadi salah. Meskipun salah masih tetap Bagaikan disesuaikan. Sudah Ya. soalnya Tugas tinggal selanjutnya. dijawab. Sampai selesai. Itu anak tuh. Ya, makanya ada tugas Ini mau bertanya, Bisa kalau ini mau bertanya, ini mau minta petunjuk. Ya, Kalau mau bertanya siap, ini, setelah kalau mau minta tersedia. petunjuk ini. Semua bahan apa yang sudah ada di situ. Ya, Tidak mencoba. Kalau dia bertanya ke gurunya ini dan ini. Saya dan kita misalnya bisa mengirim soal di situ. Kalau misalnya tidak ada soal yang kita inginkan, kita bisa buat sendiri. Bawa langsung ke dalam. Pertanyaan misalnya apa artinya itu saja, apa artinya? Apa artinya? Ini dia bingung ini, dia tanya apa artinya? Nah itu saja, contoh ya. Ya. Contoh. Baru kirim. Apa saja tinggal saya buka akun saya. Ini cukup kencang di sini. Signal. Saya buka akun saya. Coba ini bisa huruf kecil, huruf besar, nah ini huruf kecil ternyata huruf besar. Jadi kata saya sedikit itu beda tidak. Huruf kecil kita ketik huruf besar.
Oke. Lega kejadian. Capul capulan. Ini lagu angin. Kalau Pak Junet sih kemana? Capul tuh pulsa itu. Paspor Pak Junet tepat. Lo mau? Mana itu lah. Rasa deh guys. Ada nggak gitu? Ada. Di luar dari ada. Lagi. Atau yang mana namanya ada itu atau ye nulat tipnya macam untuk ngajar nyanyi di Kamu lihat apa anak kakak? kamu di situ ada bahasa ya ada lantas tuh kamu cari itu Ada yang pagi ini. aku kamar oh berarti gitu Berarti ini mesti pada humasa. Ya masalah nih aku. ya Kalau ini kan kirim ke mas. Di oh ada. Ini tadi belum keluar. Cuma kirim pesan. Ada aja mas. Bukan ini merasa apa terus. Apa kan sudah pulang tuh dari sini? Dari keluar dulu mana bagi berapa apa anunya tadi kata Sabina. boleh di boleh di Pengguna tadi Itu tuh biasa. aktifmu apa aja Hah? Itu kan lagi di main asal aktif itu. Minta sama yang terkirim, mungkin yang gampang. Nah ini nanya namanya. Kalah. Kayak itu teman-teman. Kalah. Ada pindas. Alamatnya ini. Apa nama? Alamatmu sekali itu dari situ. Supaya terkoneksi di situ. Oh langsung terbuka si bacanya. Iya, kalau mungkin kayak tinggal itu saya kan cek inboxnya, mengirim. Siapa mana biasa orang bikin pas mau bulan nih, iya. Ya, emailnya polisinya ada bukan itu sudah keluar nih. Bentar lagi itu. sini oh sebentar di tangga dia tadi lupa keluar. Tapi saya masuk nih. Oh, dan bisa masuk. Dia harus keluar dulu. Jadi saya kalau laptop ini tidak boleh dua akun ya saling keluar satu. Kalau bisa masuk. Tidak ada? Atau bisa juga laptop lain. Laptop lainnya tidak ada. Pulang ya, pulang. Iya. Laptop yang lain saja dia. No?
Bagaimana cara? Ya, berarti yang mana Yesus? Bapak dia suruh. Iya. Tadi lupa tuh apa namanya? Harus Cate sak boleh. Mereka tuh kursus dulu. Oh, iya dia jam istirahat. Ini mana yang rebok kelas. Dia mah jam istirahat. Jam istirahat langsung. Jadi sudah bisa yang jelas sudah punya akun, ya. Sudah bisa bikin tugas. Tinggal sedikit lagi membuat konten. Nanti sedikit ini kalau sudah terbuka saya mau lihat memperlihatkan bagaimana soal itu, tingkat kesukaan soal, bagaimana laporan itu dulu. Demi berapa sih harus bukan anak? Ini sudah terus boleh nih. Sudah betul. Pembahasan adalah digunakan sebagai penjelasan jawaban yang benar. Pembahasan adalah pilihan opsional dan hanya akan muncul setelah sistem menjawab soal. Seperti tadi kan, setelah sistem menjawab benar atau salah, ada pembahasan. Jadi tidak itu pembahasan sebelum siswa menjawab itu soal. Ini contohnya kan, contohnya diskusi, buku. Bukan artinya pembahasan itu saya mengangkat siswa itu untuk menjawab. Tapi mungkin sekarang siswa menjawab itu soal. Kalau petunjuk gimana? Ini kan petunjuk. Ini kan saja yang tanda tanya. Petunjuk, apa itu petunjuk? Ini kata duanya. Petunjuk dapat digunakan untuk membantu siswa mengerjakan soal. Petunjuk adalah pilihan opsional yang hanya akan dilihat siswa mereka pada saat pada pilihan petunjuk pada tipe yang ini. Membuat petunjuk gimana? Ada langkah-langkahnya ini. Membuat petunjuk langkah satu, langkah kedua. Buka soal yang ingin Anda berikan petunjuk. Langkah kedua, scroll ke bawah hingga menemukan kotak petunjuk, lalu masukkan teks Anda. Jadi ada panduannya. Jadi kita tinggal bekerja. Memang sedikit ekstra tenaga untuk membuat. Dan tapi ini bisa digunakan Bapak Ibu untuk penilaian angka kredit. Dituntut kita sekarang membuat modul, ada PTK. Dan kalau memang sudah di sistem bisa kita buat modul kan, tinggal kita edit. Nah itu bisa membantu untuk menilai angka kredit. Kalau validasi kayaknya dibuka di sini di sekolah. Jadi ada di situ kode sekolah diisi. Jadi misalnya SMA 3 itu kode sekolahnya ini. Saya harus bagi ini ke guru-guru. Tapi jangan sampai dikasih siswa ini. Kalau dikasih siswa ya nanti masuk sampai kurang tahu semua kuncinya. Dapat semua serah di situ. Jadi ini rahasia bagi guru. Ini kode sekolah. Itu dari sistem. Kalau misalnya kita sudah cek dengan sudah selesai proses ambasador, itu namanya training online Pak Kamarudin. Namanya training online. Training online. Saya dulu misalnya ambasador, internetnya kita sub ambasador.
Kalau ambasador itu harus video conference dengan memakai Skype. Bulan Ramadan. Sekitar 2 jam itu kita dulu ya. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu saya video conference itu sekitar 2 jam. Kita ditanya kita seperti apa, bertanya ya. Ada narasumber. Kita masuk ke Uganda. Jaringan lagi. Di bawah itu ada apa itu, ada ikhtisar, ada kurikulum, ada pesan, ada tugas, ada pesan. Di bawahnya kelola. Kelola itu dikelola kalau siswa kita misalnya double akunnya bisa kita hapus. Iya, bisa kita hapus. Cuma dulu itu kalau misalnya ada siswa yang memalsukan akunnya itu bisa kita hapus. Ada double kita hapus, bisa kita hapus. Kemudian di situ juga bisa kita mengundang langsung siswa kita masukkan sendiri supaya cepat prosesnya. Iya. Di kurikulum sudah dikasih pilihan di situ kurikulum 13 kan, KTSP kan. Iya. Nanti kalau mengarah ini kurikulum nasional mungkin sudah ada di situ kontennya. Kita juga masuk. Kalau di situ materi yang disusun oleh guru, berarti kita masuk mau menggunakan materi yang dibuat oleh guru. Atau kita materi yang dibuat oleh saya sendiri, ada di situ semua di kurikulum. Jadi otomatis masuk di situ. Kalau kita buat sendiri berarti materi kurikulum saya buat sendiri atau sekolah saya. Signalnya lagi ya. Ini memang kendalanya di jaringan itu. Kendalanya di jaringan. Jadi yang jelas kita sudah punya akun, sudah bisa sudah bikin sekolah kelas, sudah bisa mengirim tugas, tinggal kita memantau itu tugas-tugas yang dikerjakan guru. Juga nanti bisa kita download. Tinggal nanti verifikasi akun. Sabar saja, nanti segera saya minta kode sekolah. Kalau untuk sementara kode ambasador saya dipakai, nanti kalau sudah Pak Kamarudin sudah selesai prosesnya, itu pakai kode Pak Kamarudin. Nanti Pak Kamarudin menyeleksi siapa yang nanti misalnya ada guru yang mana betul-betul memang ada masuk, dia mengambil kurikulum sekolah ini, muncul juga dia punya referralnya itu Pak Kamarudin, oh ini bukan guru, hapus, gitu. Ada muncul. Kan kita kenal di guru-guru di sini. Kalau misalnya bukan, kita bisa hapus, dia tidak bisa masuk di situ. Itu memproteksi, itu kerja-kerjanya pesan. Iya. Makanya jelas di situ ada materinya, ada soal, ada materi dulu, ada soal. Kayak ringkasan materi, bukan detail. Saya tidak bisa buka. Di situ juga kita bisa kasih catatan siswa di materi. Bisa kita menulis bebas pakai mouse. Misalnya kalau matematika kan ada simbol-simbol kartu, bisa kita menulis bebas pakai mouse. Misalnya di materi ini terbatas, silakan baca buku ini halaman sekian. Bisa kasih kita catatan di materi itu. Ada catatan di sebelah kanan, ada di atas gambar profil. Kita buka itu, bisa kita menghubungkan buku apa ini materinya ini, nanti siswa diminta untuk membaca buku ini halaman sekian dengan materi ini.
Bagaimana di situ juga bagaimana jaringan? Bagus. Iya. Tiba-tiba gini. Pengen di blog. Iya. Terima kasih. Kita nanti